Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Materi kita kali ini adalah teks hikayat, menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Apa sih hikayat itu? Kenapa kita harus belajar hikayat? Nah, pada bab ini, kalian akan belajar mengidentifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebelum lanjut ke materi, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut terlebih dahulu. Apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Apakah seluruh kisah tersebut masuk akal? Nah, setelah kalian mendapatkan jawabannya, kita lanjut ke definisi hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Apa saja sih karakteristik hikayat itu? Yang pertama adalah anonim. Artinya, tidak diketahui siapa pengarangnya. Selanjutnya adalah istana sentris. Bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, dan menceritakan kesaktian seorang tokoh. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu? Yang pertama adalah nilai religi, nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Selanjutnya adalah unsur intrinsik hikayat. Yang pertama adalah tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting, amanat, dan sudut pandang. Tema adalah inti cerita. Tokoh dan penokohan adalah pelaku cerita dan perwatakannya. Alur atau plot adalah jalannya peristiwa dalam cerita. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita. Sudut pandang adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokohnya. Selanjutnya adalah struktur hikayat. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah inti dari cerita, berupa rangkaian-rangkaian peristiwa maupun gambaran awal cerita. Selanjutnya orientasi. Orientasi adalah pemaparan yang berkaitan dengan aspek waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan sebab dan akibat, puncak masalah, munculnya